Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gevira Azikra dengan NIM 122080032. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal yang sudah saya buat, yaitu yang berjudul Penerapan Pembelajaran Berbasis Proyek pada Pembuatan Hand Sanitizer dari Daun Sirih atau People Battle untuk mengembangkan kinerja ilmiah siswa. Oke, langsung saja. Di sini ada latar belakang, di mana latar belakangnya itu proses pengembangan sains, terutama dengan Kimia tidak hanya tidak hanya melibatkan melibatkan pemahaman konsep, konsep, tetapi juga tetapi juga kegiatan kegiatan eksperimen eksperimen yang yang mengoptimalkan mengoptimalkan pengetahuan pengetahuan siswa siswa dalam lembar bekerja kerja dalam dalam pembelajaran pembelajaran proyek, proyek, seperti terbukti membantu membantu siswa siswa memahami memahami materi dan materi dan meningkatkan meningkatkan kemampuan kemampuan berpikir berpikir kreatif. kreatif. Nah, Metode metode ini ini juga efektif efektif dalam dalam mengajarkan mengaitkan pelajaran pembelajaran dalam kehidupan sehari-hari, serta serta mengembangkan mengembangkan sikap ilmiah ilmiah karakter daun karakter sirih daun yang sirih yang memiliki memiliki sifat antibakteri antibakteri dapat dapat dimanfaatkan dimanfaatkan daya lokal daya lokal pendidikan pendidikan berkelanjutan. berkelanjutan. Nah, Nah, selanjutnya selanjutnya di sini di sini ada ada rumusan rumusan masalah, masalah, di mana di mana rumusan rumusan masalahnya masalahnya itu itu yang yang pertama, pertama, bagaimana bagaimana efektivitas efektivitas pembelajaran pembelajaran berbasis berbasis proyek proyek dalam dalam meningkatkan meningkatkan kemampuan kemampuan ilmiah ilmiah siswa siswa melalui melalui pembuatan pembuatan berbasis berbasis penelitian penelitian hand sanitizer daun sanitizer daun sirih. sirih. Yang Yang kedua, kedua, bagaimana bagaimana pengaruh pembelajaran pembelajaran berbasis berbasis proyek proyek terhadap terhadap pemahaman siswa tentang tentang eh, manfaat manfaat daun daun sirih sirih sebagai sebagai bahan bahan aktif aktif dalam dalam produk produk higienis. higienis. Dan yang Dan yang ketiga ketiga itu, itu, bagaimana bagaimana proses proses penerapan penerapan pembelajaran pembelajaran berbasis berbasis proyek proyek dalam dalam pembuatan hand pembuatan hand sanitizer dari sanitizer dari daun daun sirih di sirih di lingkungan lingkungan sekolah. sekolah. Yang Yang ketiga itu ketiga itu manfaat, manfaat, di di mana mana manfaatnya itu manfaatnya itu pembelajar pembelajar berbasis berbasis proyek proyek dalam dalam pembuatan hand pembuatan hand sanitizer sanitizer memberikan memberikan manfaat manfaat signifikan bagi signifikan bagi peserta peserta didik, didik, seperti seperti memudahkan memudahkan pemahaman pemahaman konsep konsep kimia kimia dan dan mengembangkan mengembangkan keterampilan. keterampilan. Bagi Bagi pengajar, pengajar, metode metode ini ini daya meningkatkan daya tarik tarik dan penelitian. penelitian. Penelitian Penelitian ini ini memperluas memperluas wawasan wawasan tentang tentang aplikasi aplikasi mempelajari mempelajari berbasis berbasis proyek dalam proyek dalam pendidikan pendidikan kimia. kimia. Tujuannya itu Tujuannya itu analisis menganalisis efektivitas efektivitas pembelajaran pembelajaran berbasis proyek proyek dalam dalam meningkatkan meningkatkan pemahaman siswa siswa tentang tentang manfaat dan manfaat dan kandungan daun kandungan daun sirih, sirih, pembuatan hand pembuatan hand sanitizer. sanitizer. Yang Yang kedua itu kedua itu evaluasi evaluasi pengaruh pengaruh pembelajaran pembelajaran berbasis berbasis proyek proyek terhadap terhadap pemahaman pemahaman mahasiswa mahasiswa mengenai mengenai daun manfaat daun sirih sirih sebagai sebagai bahan aktif eh, dalam produk higienis serta mengidentifikasi perubahan dalam pengetahuan yang diperoleh. Yang ketiga itu menganalisis proses penerapan pembelajaran berbasis proyek dalam pembuatan hand sanitizer dari daun sirih dari lingkungan sekolah. Oke, selanjutnya di sini ada definisi operasional, di mana definisi itu yang pertama, pembelajaran yang melibatkan siswa dalam proyek nyata dan mendorong keterampilan berpikir kritis, kreatif, dan kolaborasi. Yang kedua, kemampuan ilmiah siswa, keterampilan melakukan penelitian eksperimen, observasi pengukuran analisis data, dan penarikan kesimpulan. Yang ketiga itu daun sirih, di mana antiseptik digunakan dalam produk kesehatan seperti hand sanitizer. Yang keempat itu proses penerapan PBP, langkah-langkah melaksanakan proyek mulai merencanakan hingga evaluasi melibatkan kolaborasi, sumber daya lokal, dan metode ilmiah. Yang kelima itu pembuatan hand sanitizer, di mana definisinya itu proses pengolahan bahan termasuk daun sirih menjadi produk antiseptik untuk membersihkan tangan. Nah, selanjutnya di sini ada kerangka berpikir, di mana kerangkanya itu yang bertujuan untuk meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses belajar, mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan kreatif, meningkatkan pemahaman konsep ilmiah. Dengan metodenya itu eksperimen dengan pendekatan PB, laksanakan proyek, lalu langkah-langkah perencanaan, pelaksanaan, pengujian, dan evaluasi. Variabel yang diambilnya itu kandungan senyawa aktif daun sirih, efektivitas antimikroba hand sanitizer, dan kinerja ilmiah siswa. Nah, hasil yang diharapkannya itu meningkatkan pemahaman konsep ilmiah, mengembangkan keterampilan praktis dan analisis, dan meningkatkan kesadaran akan penting bahan alam dalam produk kesehatan. Nah, selanjutnya itu ada hasil penelitian yang relevan, di mana hasilnya itu penerapan pembelajaran berbasis proyek ini atau Project Based Learning atau PBL, Learning PBL,
terbukti efektif meningkatkan keterampilan ilmiah siswa. Nah, model PBL ini juga seperti ditunjukkan oleh penelitian Aryani, itu meningkatkan representasi dan komunikasi matematis. Bagian penting dari keterampilan ilmiah setelah itu pada Simanjuntak itu menyoroti dampak positifnya terintegrasi STEM pada pemahaman siswa terhadap sains, lingkungan, dan kesehatan. Nah, penelitian menunjukkan potensi antimikroba daun sirih, misalnya pada penelitian menunjuk bakteri Escherichia dan Staphylococcus aureus yang mendukung penggunaan dalam produk antiseptik. PBL juga meningkatkan kreativitas kemandirian siswa, memungkinkan mereka belajar teori sekaligus praktik seperti ekstraksi pengujian produk secara keseluruhan, ya, tetapi juga memberikan praktis tentang manfaat alami kesehatan mendukung integrasi sains dan aplikasi kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya di sini ada ringkasan kajian pustaka, di mana kajian pustaka ini bertujuan menjelaskan teori dan penelitian terdahulu terkait penerapan pembelajaran berbasis proyek dalam pembuatan hand sanitizer dari daun sirih. Nah, pengetahuan melalui pengalaman langsung meningkatkan keterampilan ilmiah, kreativitas, dan mandiri. Nah, penelitian menunjukkan bahwa daun sirih memiliki potensi antibakteri yang signifikan dan alternatif produk seperti kemampuan ekstraksi sebagai antiseptik alami untuk mencegah COVID-19 saat waktu itu. Nah, dan memperdayakan masyarakat dalam pembuatan hand sanitizer alami menegaskan manfaat bahan lokal. Nah, PBL dalam konteks ini juga tidak hanya memperkuat pemahaman sains, tetapi juga pemahaman akan pentingnya kebersihan tangan dan mencegah penyakit. Nah, penelitian ini juga bertujuan mengembangkan kurikulum PBL terintegrasi untuk pembelajaran aktif, kontribusi terhadap kesehatan masyarakat melalui bahan alam. Nah, selanjutnya yaitu ada metode, di mana metodenya itu yang pertama pada desain penelitian. Pada desain penelitian ini menggunakan desain kuesioner eksperimen dengan pendekatan pretest atau post-test, control group design untuk menganalisis pengaruh pembelajaran berbasis proyek atau PBP terhadap kemampuan ilmiah siswa dan pemahaman mereka tentang manfaat. Nah, selanjutnya ada subjek penelitian. Subjek penelitiannya itu subjek penelitian ini adalah 24 siswa kelas 10 program studi IPA di SMA IP Batu Salam Kuningan. Nah, prosedur penelitiannya itu yang pertama itu persiapan yang meliputi identifikasi masalah studi, literatur, perumusan tujuan, dan desain penelitian. Yang kedua itu pengumpulan data yang melibatkan pemilihan subjek dengan proposal samping, mengembangkan instrumen penerapan PBL dan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, serta kuesioner. Yang ketiga itu analisis data yang meliputi pengolahan dan analisis data menggunakan metode sesuai. Yang keempat itu pengambilan kesimpulan, termasuk interpretasi hasil atau penarikan kesimpulan dan penyusunan lapor penelitian. Nah, selanjutnya metode yang selanjutnya itu ada instrumen penelitian, di mana instrumen penelitian ini yang pertama itu kuesioner kinerja ilmiah siswa yang mengukur pemahaman konsep, keterampilan praktis, dan sikap terhadap pembelajaran sains dan konteks PBL. Yang kedua itu pedoman observasi, di mana mengamati keterlibatan siswa, kolaborasi kelompok, dan penerapan konsep ilmiah selama pembelajaran. Yang ketiga itu wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur di mana itu tuh perspektif siswa dan guru terkait pengalaman pembelajaran dan pemahaman kerja ilmiah. Nah, teknik pengumpulannya itu bisa diambil seperti pada tabel di sini. Mohon maaf, ini agak buram, nanti kita diperjelaskan lagi. Nah, selanjutnya yaitu ada teknik analisis data, di mana analisis data dalam penelitian ini melibatkan data kuantitatif dan kualitatif. Yang pertama, analisis data kuantitatif, data dari kuesioner dianalisis menggunakan statis, deskriptif, rata-rata, standar, deviasi, dan uji tes untuk membandingkan skor sebelum dan setelah penerapan PBL. Selanjutnya, analisis data kualitatif, data dari wawancara dan observasi analisis dengan analisis tematik untuk mengidentifikasi pola serta
mengtriangulasi untuk memastikan konsistensi data. Yang ketiga itu integritas data atau hasil analisis kuantitatif dan kualitatif dibandingkan untuk mendapatkan kesimpulan yang komprehensif serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan pembelajaran berbasis PBL. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf bagi bagi tabel atau kerangka yang tadi masih kurang jelas. Nanti bisa dilihat dari PPT saya. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.